Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Saya Katon Aisyah dari TK Ar-Rahman Jombang. Saya Lulu Aminatul Juria dari TK Negeri Pembina Jombang. Saya Arin Ekawati dari TK Pertiwi 1 Jombang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Arin. Waalaikumsalam Bu Lulu. Ya Bu Arin, hari ini mau melaksanakan coaching ya. Iya. Nanti akan saya amati apa yang sudah sesuai dengan alur kita dan pertanyaannya nanti apakah sudah berbobot dan responnya apa sudah sesuai dengan pertanyaan coach. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching. Kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti? Ya, saya bisa hadir penuh Bu Lulu dalam proses coaching nanti. Saya bisa mendengarkan aktif dari semua yang disampaikan coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya Bu Arin. Indikator ketercapaiannya? Untuk indikator ketercapaiannya, saya ingin coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, yang sudah disampaikan nanti ketika proses coaching. Iya. Kompetensi spesifiknya? Untuk kompetensi spesifiknya, saya ingin bisa mendengarkan aktif karena saya ingin apa yang disampaikan coaching itu nanti bisa saya dengarkan aktif, kemudian coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Kalau begitu silakan melakukan coaching. Terima kasih Bu Lulu. Iya, sama-sama Bu Arin. Assalamualaikum Bu Katon. Waalaikumsalam Bu Ari. Ya, apa kabar Bu Katon hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ari. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih hari ini. Iya. Kira-kira apa sih yang mau diomongin dan kira-kira pengen dapat apa dari percakapan hari ini? Iya Bu Arin, saya ada sedikit masalah ini Bu Arin yang mengganggu pikiran saya. Jadi di sekolah saya itu ada beberapa tenaga pendidik itu yang memang masih baru, artinya masih baru di sini, ya ini mereka masih fresh graduate Bu Arin, seperti itu. Secara kualifikasi akademik mereka sudah mempunyai kualifikasi akademik sebagai pendidik PAUD. Akan tetapi mungkin secara pengalaman mereka masih minim. Akhirnya memang di tahun ajaran baru ini untuk pelaksanaan MPLS itu memang masih terasa sedikit berat seperti itu Bu Ari. Baik. Jadi sekarang Bu Katon sedang menghadapi masalah dengan guru baru ya, untuk penyesuaian di tahun ajaran baru. Jadi menurut Bu Katon sendiri, definisi pemahaman seorang guru yang baik itu seperti apa? Kalau menurut saya Bu Arin ya, karena kita itu bergerak di bidang PAUD, jadi anak-anak yang kita hadapi ini kan anak usia bermain Bu Arin ya. Jadi minimal kita sebagai pendidik itu yang satu bisa masuk di dunia anak-anak. Selain itu juga dibutuhkan inisiatif, karena gerakan anak-anak ini kan sangat tidak terduga Bu Arin ya. Kadang pengen ini, tiba-tiba pengen itu, seperti itu yang saya inginkan Bu Arin. Kalau dari segi persentase, kira-kira dari guru baru yang ada di sekolah Bu Katon itu dari angka 1 sampai 10 sudah sejauh mana? Mungkin sebenarnya sudah sekitar 70% Bu Arin. Saya yakin teman-teman guru baru ini memiliki potensi yang luar biasa. Cuma mungkin dalam aplikasi atau mengimplementasikan dalam pembelajaran itu masih belum terbiasa seperti itu. Iya, jadi seperti itu ya. Iya. Jadi kalau Bu Katon sudah punya gambaran, kira-kira action plan atau rencana aksi yang akan Bu Katon lakukan setelah mendapatkan permasalahan seperti ini, kira-kira apa Bu Katon? Sebenarnya yang pengen saya lakukan itu yang pertama sharing Bu Ari. Iya. Tapi sharing di sini itu bukan menggurui yang saya inginkan. Memang dari awal saya takutnya ini menggurui mereka seperti itu. Jadi saya pengen melakukan komunikasi, sharing dengan teman-teman yang mungkin masih minim secara pengalaman ini untuk saling berbagi praktik baik seperti itu. Jadi saya ingin ngobrol mungkin face to face atau dengan mereka seperti itu untuk menanyakan, untuk ngobrol bagaimana enaknya di
cuma memang ada kekhawatiran tersendiri, nanti takutnya itu kesannya menggurui seperti itu Bu Ari. Iya, siap. Ketika Bu Katon mendapatkan rekan sejawat atau guru baru dengan pemahaman seperti ini, kira-kira apa yang dalam pikiran Bu Katon? Mungkin teman-teman itu membutuhkan lingkungan yang nyaman untuk mensupport mereka dalam proses adaptasi, dalam hal mempraktekkan ilmu yang mereka dapat di bangku kuliah, mungkin langsung implementasi ke anak-anak, mungkin seperti itu. Iya. Jadi itu tadi yang ada dalam pikiran Bu Katon. Jadi rencana aksi ke depan yang akan Bu Katon lakukan akan memberikan pendampingan mungkin biar kesannya tidak seperti membunuh. Iya. Apakah selain itu ada semacam komitmen yang bisa Bu Katon lakukan setelah mendapatkan permasalahan seperti ini? Saya pengen jadi teman ngobrol mereka. Jadi di sini saya ingin jadi tempat curhatan mereka, tempat untuk sharing ilmu, dan mungkin dari saya sendiri juga nantinya akan belajar dari ilmu-ilmu fresh mereka ya Bu Arin ya, karena mereka kan mungkin banyak ilmu baru yang didapatkan di bangku kuliahan. Nah itu nanti kita bisa saling berbagi seperti itu. Jadi saya pengen berkomitmen kita sama-sama belajar bersama seperti itu. Komitmen yang sangat luar biasa sekali. Jadi Bu Katon sudah punya, sebenarnya dari permasalahan yang Bu Katon hadapi ini, Bu Katon sudah punya gambaran ya. Kira-kira nanti saya harus seperti apa dengan teman-teman dan rekan sejawat yang baru ini. Karena memang lingkungan baru, juga suasana baru, apalagi tahun ajaran baru ini sesuatu yang menantang. Betul. Jadi mungkin apa yang digambarkan Bu Katon ini sudah menjadi sebuah action plan yang tinggal mengaplikasikan saja. Jadi sebenarnya dari permasalahan yang Bu Katon dapatkan, Bu Katon ini sudah punya gambaran. Jadi gambaran-gambaran ke depannya harus seperti apa. Jadi baik sekali, melihat sekali Bu Katon sebagai rekan sejawat melihat situasi yang ada dan ingin mengaplikasikan seperti apa ke depannya. Kira-kira dalam waktu terdekat, dan mungkin kapan ya Bu Katon akan melakukan action plan ini? Mungkin bisa minggu-minggu ini Bu Arin, saya mungkin bisa mengajak ngobrol dengan teman-teman, sharing bagaimana yang istilahnya itu mereka dapatkan selama 1 minggu bergabung dengan kami seperti itu. Terus apa yang menjadikan kendala dalam proses 1 minggu berjalan ini, mungkin dari situ langkah awal yang akan saya lakukan. Oh iya. Baik Bu Katon, kita sudah berada di ujung sesi nih. Saya pengen tahu kira-kira yang Bu Katon dapatkan dari sesi coaching kali ini apa? Yang saya dapatkan solusi Bu Arin. Jadi saya sudah mendapatkan gambaran apa yang bisa saya lakukan agar membuat teamwork yang bagus dengan rekan saya yang mungkin masih baru bergabung dengan saya. Jadi saya ingin membangun hubungan yang baik dengan rekan pendamping saya agar kita jalan bersama mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal untuk peserta didik kami. Itu yang saya dapatkan. Luar biasa sekali ya. Jadi Bu Katon sebenarnya sudah punya action plan, tinggal mengaplikasikannya. Jadi saya punya rasa penasaran. Kira-kira dalam 1-2 minggu ini action plan itu sudah terlaksana sejauh mana? Jadi mungkin saya pengen ketemu Bu Katon, nanti kita bincang-bincang lagi progres apa yang sudah Bu Katon dapatkan dari action plan yang sudah Bu Katon sampaikan tadi. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya Bu Katon. Mungkin beberapa action plan tadi saya doakan segera teraplikasikan dan saya tunggu cerita dan kabar baiknya selanjutnya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya Bu Katon. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arin sudah selesai melakukan coaching ya? Alhamdulillah Bu Lulu sudah selesai proses coachingnya. Iya. Bagaimana proses coachingnya? Iya, proses coaching hari ini berjalan dengan lancar sekali. Saya sudah ngobrol banyak dengan coach, beliau sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi dan percakapan ini sudah berjalan dengan lancar. Apa yang sudah didapatkan? Iya. Saya mendapatkan hari ini, saya sebagai coach sudah berhasil melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan dari percakapan ketika terjadi
jadi coaching, kemudian saya menanyakan, saya juga bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian saya juga menanyakan pada coach tentang rencana aksi yang akan dilakukan ketika mendapatkan permasalahan seperti ini. Intinya coach memberikan semacam gambaran kira-kira kedepannya harus seperti apa. Kemudian dari tanggung jawabnya, dari proses percakapan coaching hari ini, coach sudah mampu menyampaikan pada saya tentang rencana aksi yang akan dilakukan, juga sebagai bukti tanggung jawab dari percakapan coaching pada hari ini. Begini Bu Arin, saya tadi ini saya akan menyampaikan hasil observasi yang berbasis data ya. Tadi Bu Arin coachingnya sudah sesuai dengan alur data dan sudah bisa menentukan tujuannya. Bu Arin juga sudah mengidentifikasi masalah, sudah bisa mengarahkan untuk mengambil tindakan atau aksi yang akan dilakukan oleh coach tadi, dan sudah berhasil menentukan tanggung jawab agar rencana bisa berjalan dengan baik. Dan yang penting sudah bisa fokus, sudah present, jadi sudah bisa hadir sepenuhnya. Terima kasih. Ya. Kompetensi yang dikembangkan dari hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya dalami lebih jauh, saya ingin belajar lagi tentang coaching dengan alur tirta. Jadi saya biar lebih banyak berlatih lagi bagaimana memberikan percakapan dengan alur tirta agar coach menemukan solusi-solusi dari permasalahan, paling tidak gambaran-gambaran yang akan dilakukan sebagai action plan-nya. Kemudian saya merasa saya harus meningkatkan lagi sebagai seorang coach untuk bisa mendengarkan coach dengan rasa. Jadi rasa dan alur tirta ini yang kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh. Alhamdulillah Bu Arin, coaching hari ini sudah berjalan baik, sukses selalu. Terima kasih Bu Lulu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Katon, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Arin, alhamdulillah baik Bu. Iya Bu Katon hari ini mau melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Iya. Nanti ketika Bu Katon melakukan proses coaching, saya akan mengamati, kemudian saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah pertanyaan-pertanyaan dari Bu Katon sudah sesuai dengan alur tirta, apa sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga respon dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Katon sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Katon nanti harus sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti apa Bu Katon? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh Bu Arin. Ya. Jadi saya ingin hadir penuh di depan coach saat coach menyampaikan apa yang dijadikan masalah itu. Selain itu saya juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach seperti itu. Gitu ya Bu Katon. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bu Katon sampaikan? Saya ingin coach ini mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu Arin. Itu yang menjadikan indikator keberhasilan proses coaching yang saya lakukan nantinya. Kira-kira untuk kompetensi itu mana ya yang ingin Bu Katon kembangkan secara spesifik? Mungkin saya ingin bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Arin. Gitu ya? Iya. Baik sekali Bu Katon, terima kasih atas jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Baik Bu Terima kasih. Arin, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Katon. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang ingin didapatkan oleh Bu Lulu dari percakapan hari ini Bu Lulu? Iya Bu Katon, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Seperti itu. Menurut Bu Lulu, kira-kira apa yang jadi permasalahan hari ini yang ingin disampaikan Bu Lulu? Iya Bu Katon, saya ini loh sungkan sama teman-teman, juga sungkan dengan kepala sekolah. Saya itu akhir-akhir ini tuh sering berangkat terlambat gitu Bu Katon. Biasanya kan harusnya kan anak-anak masuknya jam 7.
menit gitu. Jadi kan harusnya pagi itu saya harus mempersiapkan alat-alat peraga buat pembelajarannya anak-anak gitu. Makanya saya harus ya ini melakukan sendiri gitu. Menurut Bu Lulu, kira-kira apa saja yang harus disiapkan sebelum Bu Lulu berangkat ke sekolah? Saya biasanya di Bukaton kalau berangkat sekolah itu ya mempersiapkan anak-anak untuk bekalnya, karena anak-anak sekarang kan pulangnya sore ya, jadi mau nggak mau saya juga harus mempersiapkan bekalnya juga begitu Bukaton, dan itu yang mungkin membuat saya agak terlambat. Kira-kira supaya Bu Lulu ini bisa datang tepat waktu dan kepentingan-kepentingan atau keperluan yang harus disiapkan itu sudah ready semua, apa yang harus dilakukan Bu Lulu? Iya Bukaton, mungkin saya harus lebih memanage waktu Bukaton. Jadi untuk persiapan-persiapan yang akan saya berikan anak-anak pagi ataupun persiapan-persiapan saya, mungkin saya harus mempersiapkannya sore hari atau pokoknya sebelum saya berangkat itu semuanya sudah ready. Selain manajemen waktu, mungkin ada alternatif atau solusi lain Bu Lulu yang ingin dilakukan? Iya, mungkin saya harus bekerja sama dengan keluarga Bukaton ya. Seperti dengan itu. suami, dengan anak-anak, mungkin kita kolaborasi saling membantu biar pekerjaan itu juga cepat selesai. Baik. Jadi sudah ada beberapa alternatif Bu Lulu ya, salah satunya manajemen waktu, selain itu juga kerjasama dengan anggota keluarga yang lain. Kira-kira rencana apa lagi yang akan dilakukan Bu Lulu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lulu? Ya mungkin saya harus secepatnya melaksanakan ini Bukaton. Jadi saya itu harus sudah memanage waktu, kolaborasi dengan keluarga, mungkin secepatnya akan saya lakukan biar segera terselesaikan. Kira-kira ini mulai kapan? Kira-kira besok Bukaton akan saya lakukan ya, karena ini lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Ini kalau dari skala 1 sampai 10, ready-nya ini sudah berapa? Di skala berapa ini Bu Lulu? Kesiapan Bu Lulu untuk melaksanakan action plan ini? Iya, 80%. Alhamdulillah. Baik. Jadi Bu Lulu ini sudah 80% siap untuk melakukan sebuah aksi nyata Bu Lulu ya, dari rencana untuk mengatasi permasalahan yang sudah dihadapi oleh Bu Lulu. Semoga nanti dari action plan yang sudah dilaksanakan besok ini akan membuahkan hasil Bu Lulu ya. Saya penasaran ini nanti untuk melihat hasil mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan seperti apa. Apakah dari rencana aksi yang dilakukan Bu Lulu ini membuahkan hasil yang baik seperti itu. Mungkin nanti kita bisa bertemu di sesi coaching yang kedua Bu Lulu ya. Iya betul, siap Bukaton. Karena rencana Bu Lulu ini luar biasa, melakukan proses manajemen waktu yang baik dan juga kerjasama dengan anggota keluarga. Semoga dari rencana-rencana untuk mengatasi solusi ini dimudahkan ya Bu Lulu ya. Semoga lancar, membuahkan hasil yang maksimal, dan saya akan menunggu hasil di coaching yang kedua. Terima kasih untuk proses hari ini Bu Lulu ya. Semoga mendapatkan solusi dari kegiatan hari ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih Bukaton. Sama-sama Bu Lulu. Oke Bukaton, alhamdulillah proses coaching sudah selesai ya. Alhamdulillah. Bagaimana proses coaching hari ini Bukaton? Alhamdulillah berjalan lancar Bu Arin. Saya berusaha hadir penuh di hadapan Koji. Selain itu saya juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Koji tadi. Baik-baik. Apa yang sudah didapatkan dari sesi coaching hari ini? Yang saya dapatkan yang pertama, saya lebih bisa menerapkan alur tirta pada proses coaching Bu Arin. Selain itu juga Koji hari ini sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Baik-baik, luar biasa sekali. Sekarang saya akan menyampaikan hasil observasi berbasis data dari hasil coaching yang sudah Bukaton lakukan tadi. Coaching yang Bukaton lakukan tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Bukaton sudah menyepakati tujuan untuk percakapan coaching hari ini untuk apa. Kemudian Bukaton sudah mampu mengidentifikasi dari permasalahan yang didapatkan dari coaching, kemudian sudah mengarahkan untuk mengambil semacam tindakan atau aksi nyata. Kemudian Bukaton juga sudah berhasil menentukan kira-kira tanggung jawab agar rencana berjalan dengan baik setelah melakukan sesi coaching. Dan
yang luar biasanya sekali, Bu Katon sudah fokus dan bisa hadir penuh dalam proses coaching hari ini. Kemudian yang saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Katon berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi ini Bu Ari, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sudah berbobot, tapi ini untuk bobotnya ingin saya tingkatkan lagi seperti itu. Jadi lebih spesifik. Jadi coach akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya seperti itu. Baik-baik, luar biasa sekali. Padahal kalau dari sesi pengamatan tadi semuanya sudah masuk ya dari alur tintanya, tapi di sini Bu Katon masih punya visi ke depan untuk bisa mengembangkan kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Katon, semoga sesi-sesi coaching selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih atas sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih Bu Arin, sama-sama. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Katon. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini Bu Lulu akan melakukan sesi coaching Bu Lulu ya. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian proses coaching yang harus diketahui Bu Lulu ya. Iya. Yakni nanti pada proses coaching Bu Lulu diharapkan memiliki prinsip-prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Selain itu juga diharapkan Bu Lulu nanti mempunyai 3 kompetensi yang ingin dikembangkan yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Dan diharapkan juga Bu Lulu nanti dalam melakukan proses coaching itu melalui tahapan-tahapan yang ada di alur delta. Nah, sebelum Bu Lulu melaksanakan proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Lulu ya, yakni kira-kira dari kompetensi yang bisa dikembangkan di proses coaching ini, kompetensi apa yang nanti ingin dikembangkan oleh Bu Lulu? Iya Bu Katon, saya akan mengembangkan potensi kehadiran penuhnya Bu Katon. Dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coaching bisa menemukan solusi. Kira-kira dari 2 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Lulu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Lulu? Oh iya, saya ingin mengembangkan kompetensi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Untuk indikator ketercapaian Bu Lulu yang ingin didapatkan dari proses coaching ini apa Bu Lulu? Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching agar coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Setelah ini Bu Lulu akan melaksanakan proses coaching. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Katon. Assalamualaikum Bu Arin. Waalaikumsalam Bu Lulu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat Bu Lulu. Bu Arin, saya lihat-lihat kok kayaknya kurang semangat gitu. Kira-kira ada masalah apa nih Bu Arin ya? Gini Bu Lulu, sesi sharing kali ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ini saya merasakan di sekolah saya ini beberapa guru yang pada notabene-nya ini semuanya rata-rata hampir 90% ini guru-guru senior. Jadi yang menurut pengamatan saya, jadi ketika memberikan pembelajaran ke anak-anak, teknik-teknik dan metode-metode yang diberikan oleh para guru senior ini masih menggunakan metode lama. Ketika saya mengamati, menurut saya pribadi akan lebih baik kalau metode-metode ini digabungkan dengan metode-metode yang pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Mungkin menggunakan media-media dari bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah ataupun dengan menggunakan video-video yang didapat dari YouTube. Jadi lebih kreatif lagi yang menurut saya paperless gitu. Menurut Bu Arin, guru-guru yang ideal yang seperti apa? Ya, menurut saya paling tidak para guru ini memiliki pemahaman khusus tentang metode pembelajaran yang bervariasi. Mungkin dipadu-padankan dengan sistem pendidikan sekarang di kurikulum Merdeka yang memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, memberikan kebebasan
guru-guru yang memang senior itu menurut saya masih kurang efektif. Oh iya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Arin ke depannya setelah mendapat permasalahan yang seperti ini? Iya, pengennya kalau menurut saya pribadi kalau untuk melakukan IHT ini kan satu butuh biaya, yang kedua juga waktu ya dulu karena memang setiap guru mempunyai tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Jadi mungkin untuk kedepannya yang bisa saya lakukan mungkin dengan memberikan semacam pendampingan dalam arti berbagi praktik baik. Jadi mungkin apa yang sudah saya dapatkan saya bagikan berupa praktik baik agar rekan-rekan sejawat yang mungkin dari guru-guru senior ini mencoba, paling tidak sama-sama mencoba biar kita ini bisa menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Oh iya, iya. Kira-kira dalam waktu terdekat apa yang akan Bu Arin lakukan? Ya, selain memberikan pendampingan kepada rekan-rekan guru, mungkin ketika waktu luang mungkin kita ngobrol-ngobrol santai yang dimana membawa visi dan misi. Jadi mungkin apa yang jadi unek-unek saya nanti akan saya sampaikan biar teman-teman ini mungkin menyadari ternyata selama ini pembelajaran yang diberikan itu masih dengan metode-metode lama yang memang guru-gurunya semuanya rata-rata hampir 90% guru-guru senior. Jadi mungkin itu yang dalam waktu terdekat yang mungkin akan saya lakukan. Oh ya, pihak-pihak terkait mana yang harus diajak untuk bekerjasama tentang permasalahan? Iya, mungkin saya pertama sekali akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat karena saya pandang tidak semuanya guru-guru di sini guru senior dengan mungkin metode lama, tapi ada beberapa guru yang mungkin guru-guru yang baru dengan pemahaman yang mungkin lebih banyak juga dari saya. Mungkin saya akan mengajak rekan-rekan sejawat seperti yang saya sampaikan tadi agar kita saling bergandengan tangan biar guru senior dengan guru yang masih baru ini dengan pemahaman pembelajaran yang berdiferensiasi ini bisa kita saling tularkan praktekkan. Berarti berkolaborasi dengan teman-teman Ya, dengan sejawat. sejawat. Oh iya. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Arin lakukan? Ya, untuk komitmen sendiri saya merasa saya harus mempunyai komitmen untuk berhasil. Saya berhasil untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah agar apa yang menjadi rencana-rencana saya ini bisa berhasil. Karena mungkin kalau untuk memberikan pendampingan secara individu dan sendiri mungkin tidak akan bisa maksimal hasilnya. Ya Bu Arin, mudah-mudahan apa yang menjadi solusi dan komitmen Bu Arin dan percakapan ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Arin. Salam. Bagaimana Bu Lulu kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah penonton, hari ini coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kira-kira apa Bu Lulu yang didapatkan dari kegiatan hari ini? Dari kegiatan hari ini saya sudah menerapkan alur tirta sehingga coaching mendapatkan solusi dari permasalahan. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal dari hasil observasi berbasis data Bu Lulu ya. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini Bu Lulu sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur yang ada di Tirta, yakni sudah menentukan tujuan. Selain itu juga Bu Lulu sudah bisa mengidentifikasi masalah dan dilanjutkan dengan membuat rencana aksi yang bisa dilaksanakan coaching. Selain itu juga Bu Lulu sudah berhasil menentukan tanggung jawab dan agar rencana dari coaching ini bisa terlaksana dengan baik. Bu Lulu juga sudah fokus dan hadir penuh. Kira-kira setelah kegiatan coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan lagi oleh Bu Lulu? Iya, saya akan mendalami percakapan coaching dengan alur tirta agar coaching selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik.